Tuhan Yesus baik. Ibrani 13 ayat 18. Karena Tuhan Yesus baik pada kita dan senantiasa memelihara kita, maka di bulan kesaksian dan pelayanan, mari bersama-sama bersaksi dan melayani melalui berbagai macam kegiatan kami. Ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditayangkan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Doa malam bersama melalui aplikasi Zoom pada 15 Mei 2021. Doa malam bersama yang kedua pada tanggal 22 Mei 2021 dan doa malam bersama pada pertemuan yang ketiga yaitu 29 Mei 2021. Kami rindu Bapak Ibu terlibat dan bergabung bersama kami dalam doa malam bersama. Webinar atau seminar rohani Kristen yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2021 via aplikasi Zoom dan juga live streaming YouTube. Tema webinar kita adalah pertumbuhan iman di masa pandemi dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan dikuatkan dengan kesaksian penyintas COVID dan sukses ekonomi kreatif. Pelayanan yang akan dilakukan oleh warga jemaat antara lain berbagi bibit atau tanaman pada tetangga dan juga pengelolaan sampah di rumah. Jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan pelayanan tersebut silakan difoto dan dikumpulkan pada majelis. Minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Kegiatan yang keempat adalah pelayanan majelis kelompok. Majelis kelompok akan melakukan pastoral online melalui sapaan dan juga doa pada anggota warga kelompok. Kegiatan tersebut akan difoto dan dikumpulkan dan minimal setiap kelompok diwakili oleh 2 foto mulai tanggal 16 Mei sampai 6 Juni 2021. Semua rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan akan ditutup di dalam ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan yang akan ditayangkan pada tanggal 13 Juni 2021. Mari bersaksi dengan terlibat dan mendukung kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, haleluya,
kita dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu 23 Mei 2021 GKJW Jemaat Malang. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, hari ini kita diizinkan membangun persekutuan untuk merayakan Hari Pentakosta yang tata ibadahnya sudah disiapkan oleh Majelis Agung GKJW. Pentakosta merupakan peringatan turunnya Roh Kudus, Roh Allah yang selalu menolong, menghibur, dan menyertai umatnya. Oleh Roh Kuduslah kita senantiasa dibimbing, diperbarui, dan diingatkan akan kebenaran dan kehendak Allah. Oleh karena itu, bersukacitalah setiap kita yang selalu setia dan menuruti kehendak Allah. Karena Tuhan lebih setia dalam memelihara hidup kita. Bapak Ibu Jemaat dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Hari Pentakosta saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan dengan memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Kita pujikan baitnya yang pertama. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta. Merayakan Roh Kudus yang turun atas kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadat pada saat ini. Dengan kita menenangkan pikiran kita, menyadari kehadiran Tuhan, dan mari bersama kita mengaku. Ia Allah pencipta dan pemelihara alam semesta, Allah yang adalah roh, Tuhan sang penyelamat, penolong dan penghibur kami. Hanya kepadamu saja kami beriman dan beribadah. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-12, bagian yang pertama, yang dituliskan untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Hitung Jemaat 231 bait 1 dan bait yang kedua. Di dalam
Saat ini kita diingatkan kembali tentang kasih yang diajarkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 mencatat untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Dan itu adalah hukum kehidupan yang dinyatakan kepada kita karena hidup kita sesungguhnya didasarkan atas kasih itu. Oleh karena itu, mari bersama kita mencoba untuk melihat kembali keberadaan hidup kita. Apakah sudah dengan sepenuh hati kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengakui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering kita belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi hukum kasih ini secara sempurna. Kita masih sering dibelenggu oleh kemanusiaan kita. Kita sering melakukan justru bukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi apa yang kita kehendaki, dan kita sering terjerembab ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 236 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan kita menyambut berita pengampunan ini dengan kita kembali angkat satu pujian dari NKP nomor 104 bait yang pertama. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku
Kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Pimpinlah diri kami masing-masing ketika kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Allah. Sabda yang membawa kami ke dalam kebenaran dan memimpin kami untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Urapilah kami, ya Allah Roh Kudus, dengan kuasa-Mu. Mampukan kami sekalipun ada dalam keterbatasan ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Dan lebih dari itu, berikan kepada kami hikmat-Mu, ya Allah, supaya hanya karena hikmat-Mu itu, kami boleh hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan terus mewartakan kebenaran karena apa yang Kau beritakan bagi kami. Karena Tuhan, pada saat ini, Engkau yang memimpin kami. Kami mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah berita sukacita dan kesaksian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan perhatikan ayat 2 dan 3 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dua ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan di hari raya Pentakosta ini. Dituliskan untuk kita, tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini, kita merayakan Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus atas orang percaya. Seorang katekisan pernah bertanya, kalau Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, terus sebelumnya di mana Roh Kudus itu berada? Apa sebelum Pentakosta Roh Kudus itu tidak ada di dunia ini? Itulah pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang katekisan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, kita harus kembali pada pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah yang hadir di mana-mana dan di setiap zaman. Bahkan ada sebelum dan sudah dunia ini diciptakan Allah. Jika demikian, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, lalu apa artinya Roh Kudus yang turun pada hari raya Pentakosta itu? Apa artinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, kita harus kembali kepada pemberitaan Lukas. Sangat jelas kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas, bahwa Yesus itu adalah seorang pribadi yang menjalankan misinya dengan bergerak dari Galilea menuju ke Yerusalem. Jadi pergerakan Yesus dalam pelayanan itu jelas. Dari Galilea menuju Yerusalem. Misi Yesus itu tergenapi di Yerusalem. Saat dia ditangkap, disalibkan, dan kemudian mati. Dan setelah peristiwa kebangkitannya, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti bergerak. Itu yang diungkapkan penulis Injil Yohanes. Di dalam tulisannya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, saudara-saudara, kita mendapatkan gambaran bahwa Yesus itu terus bergerak menuju Yerusalem baru. Yaitu pada saat dia terangkat ke sorga. Dia bergerak menuju Yerusalem baru. Dan melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan pada orang percaya, saudara-saudara. Lukas mau mengatakan, inilah tanda dimulainya era perjalanan yang baru menuju Yerusalem baru. Perjalanan Yesus dan orang-orang percaya, perjalanan Yesus dan gerejanya, yang tujuannya adalah Yerusalem baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, seakan Lukas itu mau mengingatkan kita orang percaya, mengingatkan kita semuanya, gerejanya, ingatlah dan renungkanlah. Engkau saat ini sungguh hidup di dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Sebuah era yang baru yang didasari oleh Roh Kudus yang dicurahkan. Satu pertanyaan penting yang bisa kita ajukan dengan kenyataan ini, saudara-saudara. Hidup seperti apa? Hidup seperti apa? Yang harus kita nampakkan di era baru yang kita ini sedang bergerak menuju Yerusalem baru. Inilah pertanyaannya. Jadi hidup seperti apa yang harus kita nampakkan dalam hidup ini, karena kita ini hidup di era baru menuju Yerusalem baru. Ada dua hal, saudara-saudara, yang bisa kita nampakkan dalam kehidupan kita, didasarkan atas bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup dalam nafas kasih karunia.
Itu yang bisa kita nampakkan. Hiduplah dalam nafas kasih karunia. Mari kita perhatikan ayat yang kedua yang menjadi bacaan kita. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudara, Roh Kudus tercurah itu seperti bunyi tiupan angin keras. Dalam Alkitab, angin atau roh itu sering diartikan sebagai nafas kehidupan. Oleh karena itu mari kita mengingat bahwa nafas kehidupan dalam perjanjian lama atau nafas kehidupan lama itu berasal dari hukum Allah atau berasal dari Taurat Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Inilah era perjanjian lama. Nafas hidupnya itu adalah hukum Taurat. Nafas kehidupan lama ini sudah berganti ketika Roh Kudus dicurahkan Allah atas hidup orang percaya. Nafas kehidupan baru itu tidak lagi dituliskan di dalam loh-loh batu, tetapi dituliskan di dalam loh hati manusia, di dalam loh hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nafas baru kehidupan itu, saudara-saudara, yang mau ditegaskan dengan apa yang dituliskan oleh Lukas, seperti tiupan, seperti angin keras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nafas baru kehidupan inilah yang sering disebut dengan kasih karunia. Hidup di era baru ini adalah hidup yang disemangati oleh semangat kasih karunia. Kasih karunia itu sendiri datang karena penebusan Kristus. Karya penebusan itu sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan pelayanan Yesus itu sudah tuntas di Yerusalem. Sekarang, saudara-saudara, perjalanan kita adalah perjalanan menuju Yerusalem baru seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perjalanannya adalah perjalanan menuju Yerusalem baru. Nafas hidupnya adalah nafas hidup yang baru. Bukan lagi hukum Taurat, tetapi Injil kabar baik. Nafas hidupnya, saudara-saudara, bukan penghukuman, tapi nafas hidupnya adalah pengampunan. Pesannya adalah pesan yang membebaskan dan memerdekakan, bukan menambah beban. Kita memberi, saudara-saudara, karena kita sudah diberi. Kita mengampuni, ya, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kita melayani, itu bukan untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan, bukan. Tapi karena kita bersyukur atas pelayanan Tuhan untuk kita semua. Dan ingatlah, saudara-saudara, inilah wajah kehidupan baru yang dinafasi oleh kasih karunia. Pertanyaan reflektif untuk kita sebagai gereja, saudara-saudara. Bagaimana wajah gereja kita? Sesuaikah hidupnya dengan nafas kasih karunia ini? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan terus. Yang kedua, saudara-saudara, hidup seperti apa yang kita bisa nampakkan di era yang baru ketika Roh Kudus itu telah dicurahkan oleh Allah kepada kita. Mari kita menyadari supaya kita hidup dalam keyakinan bahwa kekuatan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dituliskan untuk kita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa yang disampaikan kepada kita, saudara-saudara? Roh Kudus yang dicurahkan itu datang seperti lidah-lidah seperti nyala api. Dan Alkitab itu sering memberikan gambaran api itu adalah lambang kekuatan.
Itu berarti bahwa kekuatan baru bagi orang percaya itu diberikan oleh Allah. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kita mendapatkan sebuah gambaran yang cukup jelas bahwa roh Allah itu diberikan untuk orang-orang tertentu, yaitu mereka yang diurapi dalam jabatan-jabatan tertentu, seperti hakim, atau nabi, atau imam, atau raja. Mereka diberi kekuatan yang mendukung peran yang dipercayakan kepada mereka. Kekuatan mereka itu begitu istimewa dan itu membuat mereka menjadi berbeda dengan umat kebanyakan. Tapi sekarang saudara-saudara, di era yang baru ini, roh Allah dicurahkan kepada tiap-tiap individu murid Yesus tanpa kecuali. Kalau kita perhatikan kembali dalam ayat yang ketiga diungkapkan kepada kita, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada mereka masing-masing. Tiap-tiap individu saudara-saudara menerima kekuatan Roh Kudus. Lalu apa dampaknya saudara-saudara dalam Kisah Para Rasul diungkapkan kepada kita? Jumlah orang percaya kepada Yesus itu terus dan terus bertambah dengan sangat dahsyat. Kisah Para Rasul mencatat tadinya ada 120 orang percaya, kemudian menjadi 3.000 orang, kemudian menjadi 5.000 orang, dan terus bertambah. Yang ini menunjukkan kepada kita kekuatan yang dahsyat dari kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu. Fakta ini saudara-saudara mau berbicara kepada kita. Kalau tiap-tiap orang percaya itu menerima kekuatan Roh Kudus, maka semakin banyak jumlah orang percaya, makin menyebar orang percaya dan akan berlipat kali ganda pertumbuhan kehidupan orang yang percaya. Kalau kita mengingat apa yang menjadi tema ibadah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Diungkapkan kepada kita, kata lebih besar dari di sini saudara-saudara menunjuk pada kuantitas. Kalau Yesus dan 12 muridnya hanya menjangkau Palestina, maka sekarang setelah peristiwa Pentakosta, Yesus dan gerejanya itu menjangkau sampai ke ujung bumi. Dan secara kuantitatif saudara-saudara, ini tentu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dituliskan dalam tema ibadah kita tadi. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap orang harus terus belajar menyadari bahwa dalam dirinya itu ada kekuatan Allah. Supaya setiap orang percaya dengan sungguh-sungguh pada akhirnya terus membawa pesan Injil sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pentakosta telah terjadi. Hari ini kita merayakannya. Roh Kudus, Roh Allah itu sudah dicurahkan sebagai tanda dimulainya era baru, yaitu perjalanan iman dari gereja Tuhan. Perjalanan iman dari orang-orang Kristen. Perjalanan iman bersama dengan Yesus untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Bergerak terus sampai ke ujung bumi. Bergerak terus menuju Yerusalem baru. Dengan membawa hidup dalam nafas kasih karunia dan keyakinan bahwa kekuatan Roh Kudus itu diberikan pada setiap kita orang yang percaya. Inilah saudara-saudara yang bisa kita hayati dalam Pentakosta pada saat ini. Selamat berjalan menuju Yerusalem baru. Selamat Pentakosta. Tuhan berkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita perbaharui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari anak-anak kita dengan judul nyanyian Bless the Lord. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kesukacitaan kita, karena Roh Kudus selalu membimbing kita, kasih Allah yang terus ada di dalam kehidupan kita, sudah selayaknya kita bersyukur kepadanya. Mari kita ungkapkan syukur kita
dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Seperti firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 yang memberikan nasihat kepada kita demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sembari kita menyerahkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 241, kita bernyanyi bait pertama dan yang kedua dengan judul Inilah Hari ke-50. Jemaat kasih Tuhan, mari kembali kita hampiri Tuhan, kita akan berdoa, kita angkat syafaat kita. Bapa yang di sorga, pada saat ini dengan segala ungkapan syukur kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami boleh merasakan dan mengalami akan kebaikan Tuhan yang nyata sepanjang kami bangun ibadah pada saat ini. Engkau adalah Allah yang memungkinkan kami untuk menikmati persekutuan kami, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Ajarilah kami, ya Allah, untuk terus dan terus mau untuk bersekutu. Karena sungguhnya di dalam persekutuan ini juga Engkau menumbuhkan hidup, iman dan pengharapan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau nyatakan, Engkau berikan pada kami dalam persekutuan ini. Kami juga boleh menikmati apa yang menjadi sabda Tuhan. Yang kami imani itu adalah ungkapan kata hati-Mu ya Allah kepada kami. Di hari Pentakosta ini bersama dengan umat-Mu kami menghayati bahwa Roh Kudus sudah Engkau curahkan bagi kami. Roh Kudus sudah Engkau berikan bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh orang yang percaya. Ajari kami untuk menyadari akan kekuatan yang sudah Engkau berikan pada diri kami, dan kami terus dan terus akan mampu dan terus belajar untuk hidup dalam kasih karunia yang kami imani sebagai nafas baru kehidupan.
Karena hidup kami tidak dasarkan kembali pada apa yang menjadi ketetapan Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam karya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya. Lebih dari itu, berikan kepada kami kemampuan untuk terus dan terus melangkah seturut dengan apa yang menjadi firman-Mu itu. Bapa, perkenankan pada saat ini kami anak-anak mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Tuhan. Apa yang kami berikan kembali kepada Engkau sungguhnya ini adalah perwujudan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Yang kami ungkapkan kepada Tuhan sebagai sebuah pernyataan bahwa kami hidup bergantung hanya kepada berkat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami berikan kepada Engkau. Tapi lebih dari itu berkatilah kami semua umat-Mu yang telah belajar untuk memberikan persembahan. Supaya hidup kami senantiasa boleh ada dalam cukup dan kami boleh mengakui berkat Tuhan itu senantiasa ada dan mencukupkan kehidupan kami. Sehingga dengan pengakuan bahwa berkat-Mu itu cukup, kami akan terus dan terus bersyukur kepada Engkau. Engkau yang akan berkati setiap pribadi yang turut terlibat mengolah persembahan ini. Mampukan dalam hikmat dan kuasa. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja Tuhan dan di lingkup pelayanan yang ada di gereja Tuhan, di majelis jemaat, majelis daerah ataupun juga majelis agung. Tuhan yang akan senantiasa menopang, Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Berikanlah kepada seluruh pelayan-Mu hati yang bijak untuk melayani Engkau. Berikanlah kepada seluruh pelayan-Mu, ya Tuhan, karunia Roh Kudus, supaya mereka hanya karena kasih karunia itu dimungkinkan untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai gereja yang sudah Engkau persekutukan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarilah kami, ya Tuhan, untuk dengan segala kerendahan hati satu dengan yang lain, saling menopang gereja Tuhan, karena sesungguhnya gereja ini ada demi dunia, supaya itu pun juga akan menjadi sarana bagi kami untuk bersaksi bagi dunia melalui pelayanan yang Engkau berikan bagi kami di lingkup jemaat daerah ataupun juga di lingkup majelis agung. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kalau ada pergumulan terkait dengan kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan, di gereja Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menopang dan menolong sampai pada akhirnya kami, gereja Tuhan ini boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam pemahaman kami akan penyertaan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona yang telah menjadi pandemi, supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan para pemimpin negeri ini, supaya mereka boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sarana bagi tercurahnya berkat Tuhan dengan pencegahan virus corona ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa upaya ini adalah upaya manusia yang sesungguhnya semuanya bergantung pada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi negeri ini, bagi pemerintah kami dan bagi kami semua yang terus dan terus berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah apa yang menjadi kebijakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah kami di Indonesia ini. Demikian juga berdoa untuk saudara kami yang terpapar virus corona. Biarkanlah Tuhan sendiri yang juga memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan hikmat supaya setiap orang pada akhirnya Tuhan pulihkan hanya karena kuasa Tuhan. Mereka yang bekerja di lini paling depan, para tenaga medis yang turut terlibat menangani pasien COVID-19 ini, Tuhan juga yang akan berikan kekuatan yang lebih supaya mereka memiliki roh kesabaran, memiliki roh kemampuan untuk boleh bertahan dalam situasi kehidupan yang sangat menjepit mereka.
Kami percaya bahwa Tuhan yang akan berikan kemampuan kepada mereka semua. Kami berdoa secara khusus untuk kehidupan jemaat Tuhan GKJW Malang ini. Tuhan yang akan berkati kami. Tuhan yang akan pimpin kami dalam melayani Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan ini. Berkatilah setiap keluarga yang menjadi jemaat Tuhan supaya setiap keluarga boleh merasakan dan mengalami berkat Tuhan dan boleh mengatakan berkat Tuhan cukup. Oleh karena itu berkatilah juga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya maka berkat Tuhan akan tercurah dan setiap orang boleh mengakui dan mengalami akan kebaikan Tuhan melalui pekerjaan itu. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, anak-anak Tuhan yang mendambakan teman hidup, anak-anak Tuhan yang mendambakan pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan ini pada akhirnya boleh meraih impian dan harapan mereka. Kami secara khusus ya Tuhan pada saat ini berdoa untuk saudara kami yang ada dalam sakit. Kami mengingat Bapak Ibu Matsari, Ibu Nani Daryati, Bapak Satono, Ibu Ambar Slamet Priyati, Bapak Suto Handoyo, Bapak Danin Siswanto, Ibu Rusmini Saiman, Saudari Sri Setiawati, Bapak Mariti, Ibu Resminingsih, Ibu Ida Suwati, Bapak Pitono, Ibu Sihtinampi, Ibu Sulastri, dan Bapak Nur Atim. Tuhan sendiri yang akan menjangkau saudara kami ini dalam proses perawatan yang dilakukan, apakah itu di rumah ataupun juga di rumah sakit. Karena sungguhnya kami hanya berharap kepada Tuhan, berharap pada uluran tangan Tuhan yang memungkinkan pada saudara kami untuk tidak kehilangan harap atas hidupnya sekalipun mereka ada dalam keterbatasan karena sakit ini. Berkati setiap tenaga medis, dokter dan perawat yang merawat mereka, dan berkati juga setiap keluarga yang turut mendampingi supaya mereka mendapatkan roh kesabaran, roh hikmat, roh pengetahuan yang memungkinkan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang sakit ini. Saudara kami yang berusia lanjut kami menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka semua sekalipun ada dalam keterbatasan, mereka tetap akan boleh memiliki pengharapan atas hidup dan tetap boleh belajar untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh setiap umat-Mu. Mampukan setiap orang untuk mewartakan kabar kesukacitaan melalui apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Dan sesungguhnya itu tugas yang melekat pada diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Di bulan kesaksian dan pelayanan ini, secara khusus di GKJW Jemaat Malang ini, Engkau juga yang akan menopang kami supaya kami boleh mewujudkan setiap apa yang direncana dari kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan ini, supaya sungguh-sungguh kami boleh memaknainya dengan baik dan menjadi sarana bagi kami untuk semakin boleh mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau Allah kami. Sungguh-sungguh boleh memberitakan kepada kami dan menyampaikan kepada kami akan karya Roh Kudus yang akan terus ada menyertai hidup kami. Sehingga kami terus akan berjalan menuju Yerusalem baru bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami sampaikan, dan kami mohon kepada Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang undurlah dari pertemuan ibadah hari ini. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Jalanilah hidup dengan senang dan sukacita, dan jadilah saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama. Hitung jemaat 237 bait yang pertama dan 3.
Terima kasih Tuhan untuk dari pertemuan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyertai dan menuntun langkah hidup saudara-saudara. Roh Kudus Sang Penerang memberikan keselamatan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini sampai kekal selamanya. Amin.